adik-adik, hari ini kakak mau mengumumkan sedikit pengumuman. Nah, pengumuman kita hari ini tentang Kul Online loh. Kul Online kita ada dua loh. Yang pertama ada Kul Kids Budiman bersama Kak Yanti pada hari Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Untuk nomor teleponnya ada di 0812 7408 182. Nah, Kul Kids yang kedua ada Kul Kids Joyce bersama Kak Leni pada hari Sabtu dari pukul 10 sampai 11 siang. Nah, untuk nomor teleponnya 0812 73 39 2622. Sekian pengumuman dari kakak. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, sudah gak terasa ya, kita sudah di minggu pertama di tahun yang baru, di tahun 2021. Nah, adik-adik, di minggu pertama ini ibadah kita akan ditemani oleh Kak Niki dan juga Kak Yeni dan juga Kak Meli. Nah, adik-adik pasti semangat kan di awal tahun ini, pasti lebih semangat lagi kan untuk memuji Tuhan. Nah, oke, kalau sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita doa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat tahun yang baru ya Bapak, di minggu yang pertama Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan sampai di awal tahun 2021 ya Bapak. Tuhan, biarlah ya Bapak berkat-Mu selalu tercurah ya Bapak atas kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah berkat-Mu terus turun Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menemani dimanapun kami pergi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, biarlah ya Bapak pujian dan penyembahan kami disenangkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Ayo adik-adik, mari kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari kita lagi dari awal ya adik-adik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan
Bapa, terima kasih ya Bapa. Tak habis-habisnya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi ya Bapa, kami ingin memuji-Mu ya Bapa, kami ingin meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, semangat ya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan. Mari ikut kakak, mari ikut badannya goyang ke kakak ya. Oh, sukacitaku, papa-papam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, papa-papam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari kita ulangi dari awal ya adik-adik. Oh, sukacitaku, papa-papa, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, papa-papa, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap. Dia sumber kehidupanku. Padanya ku berharap. Dia sumber kehidupanku. Mari kita lagi dari awal ya, sekali lagi adik-adik, oke? Oh, sukacitaku, papa-papa, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, papa-papa, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap. Dia sumber kehidupanku. Padanya ku berharap. Dia sumber kehidupanku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman kita, mari kita angkat pujian satu ini, oke? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Yanti, waktunya Firman. Power. Oh, outputnya di sini. Kak Yanti, waktunya Firman, Kak. Oh, udah waktunya ya? Oke. Hai adik-adik, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Kakak bersyukur kita sudah memasuki tahun 2001. Adik-adik, kakak berdoa kita semua disertai Tuhan sepanjang tahun ini, kebajikan kemurahan Tuhan menyertai kita, dan kakak berharap di tahun 2001 kita semua mengikut Tuhan semakin baik, semakin sungguh, dan hidup kita memberi senyum di wajah Tuhan lebih lagi. Yuk, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Ayo semua duduk tenang, kita ambil sikap berdoa, kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, di awal tahun ini kami kembali boleh beribadah. Meskipun kami masih ibadah online, kami tetap bersyukur Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi kakak yang menyampaikan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, mungkin adik-adik tadi ada yang penasaran ya, kakak baca buku apa sih? Tadi terlihatnya serius banget ya. Nih adik-adik, kakak membaca buku ini nih. Ini adalah buku panduan ya. Buku panduan itu seperti buku petunjuk. Kalau kita membeli produk seperti produk elektronik, handphone, atau kendaraan bermotor, biasanya tuh disertai buku panduan atau buku petunjuk. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan produknya dengan baik dan benar sesuai dengan aturannya. Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan juga memberikan petunjuk supaya manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi itu bisa hidup baik dan benar. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah itu mereka tuh nggak punya aturan, belum ada aturan waktu itu ya, belum ada hukum yang mengatur mereka. Jadi mereka tidak tahu bagaimana mereka harus hidup dengan baik dan benar. Jadi ketika itu mereka hidup menurut tradisi nenek moyangnya atau kebiasaan-kebiasaan nenek moyangnya ya. Terus juga dengan gaya hidup orang Mesir. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi umat ciptaannya, manusia ya. Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan nasihat dan hukum supaya manusia ini bisa hidup dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan. Nah, suatu ketika bangsa Israel dan Musa berkumpul di dekat kaki Gunung Sinai, Gunung Sinai itu dipenuhi dengan awan yang sangat tebal, terus ada kilat, ada guntur yang mengguntur, sambung menyambung. Setelah itu juga terdengar suara sangkakala yang sangat kencang. Adik-adik tahu bangsa Israel itu ketakutan karena memang suasananya seperti itu ya adik-adik. Kakak bayangkan juga agak serem ya adik-adik ya. Nah, mereka ketakutan. Mereka takut apa yang terjadi karena mereka tahu Tuhan hadir di atas Gunung Sinai. Lalu mereka di dalam ketakutannya mereka ngomong sama Musa, Musa, biarlah engkau saja yang berbicara kepada kami mewakili Tuhan. Jangan Tuhan yang berbicara langsung kepada kami, sehingga kami mungkin akan celaka atau mati. Wah, bangsa Israel benar-benar ketakutan waktu itu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan tahu umat pilihannya itu ketakutan ya dengan kehadirannya di atas Gunung Sinai. Dan Tuhan memanggil Musa, Musa naiklah kemari, aku akan berbicara kepadamu. Musa menaati perintah Tuhan. Musa pergi ke Gunung Sinai bersama hambanya bernama Yosua. Musa tinggal di atas Gunung Sinai itu sempat 40 hari 40 malam lamanya. Adik-adik, di atas Gunung Sinai Tuhan banyak berbicara kepada Musa. Tuhan mengajarkan perintah-perintahnya, Tuhan memberikan nasihat-nasihatnya, Tuhan memberikan hukum-hukumnya supaya Musa ini mengajarkan kepada umat Israel hingga umat Israel bisa hidup dengan benar dan baik. Adik-adik, setelah itu Tuhan juga memberikan 2 loh batu yang Tuhan tulis dengan jari Tuhan sendiri. Di situ berisi 10 hukum Tuhan atau kita kenal dengan 10 perintah Allah. Nah, Tuhan mengutus Musa untuk mengajarkan apa yang sudah Dia perintahkan, apa hukum-hukum apa yang harus mereka penuhi. Musa mengajarkan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan itu memberikan kita perintah, nasihat,
hukum-hukum yang harus kita patuhi sebagai umat ciptaan Tuhan melalui hambanya. Jadi Tuhan itu menyampaikan peraturan, perintah atau hukum dan janji-janji Tuhan itu kepada hamba-hamba Tuhan, dan semua janji itu dibukukan menjadi satu kitab yang kita kenal dengan Alkitab. Nah, jadi adik-adik, Alkitab ini ya yang adik-adik biasa baca ini bukan tulisan yang merupakan karangan manusia, tetapi Alkitab ini adalah tulisan yang diilhami oleh Tuhan. Alkitab ini berisi perintah Tuhan, hukum-hukum, janji-janji Tuhan, dan aturan-aturan yang manusia harus ikuti supaya manusia itu bisa hidup baik dan benar dan tercapai dengan tujuan apa yang Tuhan mau dalam hidup manusia. Nah, adik-adik, bagaimana? Adik-adik masih rajin membaca Alkitab gak? Adik-adik tahu kita ini penting sekali membaca Alkitab, wajib kita membaca Alkitab ya adik-adik ya, supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup benar, bagaimana kita harus hidup dengan baik. Karena itulah tujuan Tuhan memberikan perintah, memberikan hukum-hukumnya melalui hamba-hambanya. Adik-adik, kakak menghimbau ya, adik-adik yang tahun 2020 belum rajin membaca Alkitab, ayo semua rajin baca Alkitab. Penting sekali adik-adik. Adik-adik semua mau kan hidup dengan baik dan benar, diberkati Tuhan? Tentu semua mau ya. Nah, ayo baca Alkitabnya setiap hari ya. Terus adik-adik, bagi adik-adik yang membaca, kakak sih berharap semua yang sudah bisa membaca Alkitab ya. Nah, adik-adik yang kalau sudah membaca Alkitab, adik-adik tolong bikin buku catatannya, BATH. Sebenarnya biasa kakak menyediakan ya, tapi karena tahun ini kita belum ibadah tatap muka, jadi adik-adik boleh buat sendiri seperti di buku tulis. Nah, adik-adik buat kolomnya ya, tanggal, ayat yang adik-adik baca, dan para orang tua. Diisi ya setiap hari ya. Nah, sampai nanti akhir tahun adik-adik seperti biasa, bagi mereka yang setiap hari membaca Alkitab dengan rutin, rajin, pasti akan mendapatkan hadiahnya. Ayo semangat semua membaca Alkitab, karena Alkitab itu penting buat kita ya adik-adik ya. Oke, adik-adik mengerti firman Tuhan. Ayo kita jangan sampai hanya mengerti, tapi biarlah kita juga melakukan apa yang sudah kita dengar dalam firman Tuhan hari ini. Oke, kita tutup dalam doa. Semuanya tenang, tutup matamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sudah memberikan perintah-perintah-Mu. Engkau sudah memberikan nasihat-nasihat-Mu. Engkau sudah memberikan janji-janji-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Dan semua itu ditulis di dalam Alkitab yang kami baca setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan mau membaca Alkitab setiap hari, dan kami juga boleh menjadi anak yang melakukan firman-Mu. Terima kasih, terpuji nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke adik-adik, dihafal ya. Seperti biasa, adik-adik yang sudah hafal divideoin dan kirimkan ke nomor yang berikut ini. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, hari ini kakak mau ngajakin kalian bikin banner seperti yang adik-adik bisa lihat di belakang kakak. Nah, caranya gampang banget. Adik-adik tinggal klik link yang ada di description box, kemudian adik-adik download PDF filenya, dan adik-adik print dan menghasilkan seperti ini. Ini yang udah kakak print. Kemudian adik-adik tinggal gunting sesuai potongan yang ada di kertasnya. Kebetulan kakak udah gunting semuanya adik-adik. Nih, hasil jadinya adalah seperti ini. Step selanjutnya, kita akan membolongi kedua sisi dari kertas ini yang akan menjadi banner. Kalau adik-adik nggak punya pembolong kertas, adik-adik bisa pakai spidol seperti ini adik-adik. Bolongin seperti ini, side sebelahnya.
Nah, kakak udah bolongin. Next step, kita akan memasukkan tali. Tali yang adik-adik pakai boleh tali wol yang kemarin atau tali rafia biasa. Oke adik-adik, next kita akan memasukkan tali. Tali yang adik gunakan boleh tali wol atau tali rafia. Dari side ini ke side sebelahnya. Nah, kakak sudah buat adik-adik. Semua tali udah dimasukkan. Nah, step selanjutnya, love. Adik-adik tinggal masukin tali seperti yang adik-adik lakukan di joy, kemudian peace, lakukan seperti yang sama, kemudian akan kita tempel di dinding menggunakan lem. Kakak tunggu ya hasil adik-adik. Adik-adik bisa kirim kreativitas yang udah adik-adik buat di nomor yang di bawah sini atau di Instagram kita. Bye bye, see you next week. God bless you. Oke adik-adik, mari kita puji Tuhan, oke? Semuanya praktis, masih semangat. Berbahagialah orang yang tersukaannya. Ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita berdoa pulang. Mari kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa, buat semua yang telah Kau berikan bagi kami ya Bapa, buat kesempatan untuk kami ya Bapa beribadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat segala yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami ya Bapa, kemanapun kami pergi ya Bapa. Biarlah firman yang boleh ditaruhkan kepada kami ya Tuhan dapat boleh bertumbuh dan menjadi pohon dan berbuah yang segar, dengan buah yang segar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Bapa, kami percaya ya Bapa Engkau Allah yang menemani kami ya Bapa kemanapun kami pergi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.